Ya, tinggal di mana? Semarang, Purwodadi. Kesini sama siapa? Sama anak perempuan. Sama anak perempuan. Hajatnya apa? Belum nikah Pak Haji. Belum nikah. Ya. Sedekah Umurnya berapa? makanan kesukaan. Tiga. Tahun ini. Kalau mbaknya setuju, kan saya juga punya putri nomor 1 juga belum nikah waktu itu. Sekarang udah nikah, dokter ya, dapat suaminya dokter. Saya bilang, Vida, kalau papa ngomong atau mama ngomong, kamu nggak boleh jawab. Oh nggak boleh pak, nggak boleh. Kamu kan nggak. Mama ngomong 1, kamu ngomongin 5. Papa ngomong 1, kamu ngomongin 3. Nah jadinya lemot tuh, hajatnya lemot. Nah bisa gak mbaknya kalau mamahnya ngomong 1, mbaknya nggak boleh jawab. Papa yang ngomong itu aja. Nanti diberakhiri dengan sedekah senilai makanan favorit putrinya. Udah merit. Udah. Sedekahnya udah. Oh iya, bisa gak nggak boleh tadi kalau ngobrol dinasihatin. Mamanya suka nasihatin putrinya gak? Ibu suka nasihatin anaknya gak? Iya. Suka. Ya enggak begitu. Ya cuma Selisih paham misalkan. Dia maunya misalkan pakai bajunya ini, mamahnya maunya pakai baju ini. Dia nggak mau nurut. Misalkan. Atau kondangan. Yuk pakai baju ini yuk. Enggak ah. Aku maunya pakai celana jean ah, misalkan. Mamanya maunya pakai ini. Pokoknya miss. Nah itu yang nggak bakal bisa kawin-kawin bu, lama. Nggak boleh miss, tau gak miss? Nah, itu. beda pendapat. Beda pendapat. Nah nggak taunya setelah saya pelajarin orang lain di samping putri saya, kita juga kalau hobinya berdebat atau adu argumen, itu juga jodohnya jauh kalau kita belum merit. Oh nggak boleh Pak Ji, nggak boleh. Nah mbaknya bisa gak hindarin dulu, nanti pulang dari sini nggak boleh berdebat sama adu argumen. Debat, adu argumen. Enggak pernah sebenarnya saya. Enggak, pernah. enggak. Diem, anak juga diem. Diem tapi di sini gerutu gak? Di sini. Ya udah lo terangin dulu ya tentang debat. Mungkin kata orang kan dulu ada yang ingin menjodohkan ke ini, tapi kan saya nggak begitu cocok begitu. Oke, terus katanya terus dimandiin ada bunga dan lain sebagainya. Yang mandiin ya orang itu gitu kan, mau dijodohkan sama ponakannya, tapi saya nggak segitu. Ya nggak cocok lah dari semua. Tinggal dimandiin ulang aja lagi. Mbaknya cebok alat kelamin mbaknya, ibunya. Air cebokannya buat mandiin dia. Jadi mbaknya nih ambil drum, dibelah dua. Mbaknya tanpa pakai celana, berendam di situ. 5 menit ya paling lama. Nah air rendemannya buat mandi dia. Udah netral. Soalnya dulu ada di sini lah Pak Haji. Apa? Ulam keket atau apa yang besar gitu katanya. Terus dimandiin itu gitu. Ini yang menghalangi itu. Dan saya karena ya orang awam nggak seperti itu, orangnya yang nurut aja gitu. Yang mandiin yang malam-malam gitu. Tinggal dimandiin ulang aja lagi. Oh, iya. Ini enaknya gini mbak, kalau kita privat kan rata-rata nih kalau orang nggak merit atau jodohnya jauh itu karena debat, adu argumen, atau sama mamanya dinasihatin 1, dia jawabnya 2, 3. Nah itu tadi kan nggak ada semuanya. Nah mbaknya tadi kan ngomong, iya dulu pernah dimandiin. Nah enaknya privat ini kan banyak. Jadi kita tahu ya kalau privat begini ya. Ya udah mbaknya gampang. Mamahnya berendam di ember atau di drum atau di bak. Nah rendemannya itu buat mandi dia. Nanti 0, 0. Hah? 9 hari. Pakai 9 hari. Pakai pandan 9 lembar. Jadi mbaknya berendam dulu. Bentar ya. Mbaknya kalau manggil anaknya apa? Ibu kalau manggil anaknya apa? Nduk, bentar ya. Mama berendam dulu ya. Nah, sambil berendam ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan
Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan putri saya, nama bin, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Baru satu ya, bacanya 9 kali. Nanti buat mandi dia. Besok begitu lagi, bacanya 9 kali. Udah, jadi orang kalau ngeliat mbaknya, ih cantik, udah married belum sayang? Belum. Jodoh ya sama putra saya ya. Ih cantik, jadi auranya terbuka. Gitu. Gampang lah. Terus apa lagi? Sudah banyak yang terkabul, makanya itu kan baru kemarin saya dari sini gitu. Sama siapa? Sama bapak. Oh, sama suami. Iya, sama Oh, suami. iya. Tapi hari ini tidak bisa kan, harus segera membentuk operasi merah putih itu, jadi nggak bisa karena sudah. Oh, Koperasi Merah Putih. Ya, Oh, ya di mana-mana ya? iya, Seluruh Indonesia ya? iya, Seluruh Indonesia. Indonesia dan harus disegerakan begitu, hanya nggak bisa ikut. Nanti yang minjem orang kampung kita. Kurang tahu, baru dibentuk. Oh. Dibentuk, jadi belum tahu bagaimana nanti mekanismenya, juga belum tahu gitu Pak Haji. Terus ini Pak Haji, di masa akhir jabatan saya ini, kebetulan kan kemarin saya disampiri tugas, tapi belum sampai selesai. Itu kepala dinasnya sudah menunjuk lagi, padahal itu kalau itu ibaratnya kayak ya saya kayak dihina, dilecehkan, pokoknya udah kalau orang Jawa bilang itu diwirang-wirang kayak begitu Pak Haji. Jadi di kabupaten otomatis tinggal kurang 3 minggu itu selesai, tapi sudah digantikan sama yang baru itulah. Bu, kalau ibu setuju, kan ada ilmu RDAY namanya meditasi. Nanti mbaknya lihat deh di YouTube atau di TikTok apa tuh meditasi. Jadi mbaknya kalau di rumah lagi kok senggang, nggak ada orang, atau dia lagi nonton YouTube, atau dia lagi nonton TikTok, atau dia lagi apa, papahnya lagi apa, mbaknya sendiri kunci pintunya, mbaknya duduk sila sehari 5 kali aja, nggak lama kok, cuma 20 menit. Mbaknya bayangin sambil matanya merem, dipejemin, mbaknya bayangin apa yang mbaknya inginin, panggil, ntar itu kejadian. Saya juga baru tahu tadi, kan saya tadi nonton, saya bilang kenapa saya manggilnya, oh hajat terkabul, saya lihat di YouTube hajat terkabul. Nah dia salah satunya meraktekin ilmu itu. Di samping dia praktekin ilmu RDAY, kan dia cerita di YouTube itu, selain saya praktekin ilmu yang 18 di RDAY, saya melakukan meditasi. Saya duduk mata sambil saya fokus. Yang saya inginin kayak gini nih. Saya bayangin saya udah terkabul, padahal belum, lagi proses. Dan itu terkabul. Enggak dalam waktu seminggu, dalam waktu 4 hari. Ini tadi saya nonton YouTube-nya. Nah coba praktekin. Ini ilmu baru. Makanya kalau orang tanya, Pak Haji gurunya siapa? Enggak ada. Guru gue ya YouTube. Guru gue ya ibu kalau ibu terkabul. Guru gue ya mbaknya kalau terkabul. Guru dia ya dia kalau terkabul. Guru dia ini. Saya nggak ada guru. Dan saya nggak nyantren SD Impres. Nah coba praktekin. Tadi saya lihat di YouTube. Meditasi. Jadi dia duduk. Dia kalau sehari 5 kali. Allah habis sholat. Nah setelah itu dia kalau lagi senggang, suaminya nggak ada, putrinya nggak ada, dia langsung ngunci pintu, langsung dia duduk, terus dia matanya dipejamkan, dia meditasi. Cuman 20 menit kok. Dan 4 hari terkabul. Tangannya menengadah ke atas atau? Nih megang begini. Meditasi nih, megang tangan begini. Kalau ibu mau begini lebih manjur lagi. Ada gak ayatnya Pak Haji? Coba. Tangannya ke atas. Tapi jangan tinggi-tinggi, keteknya kelihatan nih, kayak gini. Coba. Iya, ada hadis dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, Allah itu pemalu. Jadi Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi Allah malah malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kok tidak dikabulkan. Jadi kita
diberi motivasi oleh hadis ini, oleh Rasulullah, bahwa hajat kita pasti dikabulkan Allah dengan hajat yang serius. Apalagi dilatih Pak Haji tadi dengan cara meditasi itu. Untuk kita meditasi itu kan kita berusaha menenangkan diri, mengendalikan pikiran. Kenapa pikiran harus dikendalikan? Biar tidak liar. Kalau pikiran yang liar, dia akan yang mengendalikan hati kita, mengendalikan jiwa kita. Jadi pikiran ini yang harus kita kendalikan. Begitu. Jadi ibu nanti tangannya ke atas boleh, tangannya ditaruh di tak ini boleh, bebas. Terus apa lagi? Ini Pak Haji, setiap saya habis privat itu alhamdulillah ya rezeki dari kemarin itu mengalir terus begitu Pak Haji. Dan kemarin waktu Pak Haji saya bilang kalau anak saya belum menikah begitu disedekahi makanan favorit gitu. Alhamdulillah juga saya waktu itu bilang Pak Haji ya nanti saya cicil Pak Haji saya seperti itu, tapi alhamdulillah ada begitu Pak Haji ya, apa pengennya nanti ke depan itu, dan tidak hanya sedekah sejumlah itu, terus tidak hanya 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipatnya ada uang masuk begitu. Nah, pengennya nanti ke depan lancar begitu Pak. Sekarang gini, 1 kali meditasi, 1 hajat, 1 ijab. Nambahnya hajatnya apa kalau boleh tahu? Jodoh dulu aja, satu-satu dulu. Jadi meditasi, bayangin ada semelintir anak semata wayang, nggak punya orang tua, datang sama pamannya, datang ngelamar putri saya. Kenapa nggak punya mertua? Karena kalau punya mertua kasihan, putri saya mesti mengabdi sama mertua. Emang enak? Nggak enak. Enak kan nggak punya mertua gitu. Oh gitu Pak Haji. Lah kan kita ngalamin, punya mertua mah enggak, enakan nggak punya mertua ya kan. Jadi kita nggak usah ngabdi ya udah. Jadi yang punya gimana dong? Bunuh aja. Atau apalah, bayangin bebas. Satu-satu, nanti udah terkabul meditasi lagi apa? Udah terkabul meditasi apa lagi gitu. Terus apa lagi? Waktu kemarin itu sampai sekarang yang masih saya rasakan itu saya kan itu di guna-guna ya Pak Haji. Itu yang masih saya rasakan sampai sekarang ini yang di tulang ekor. Dulu kan Kenapa? sering di tenggorokan di sini begitu, katanya ya ada itu yang temen itu yang ambil santet itu, ada binatang kaki seribu masuk ada di bed, di kasur gitu, udah di lemari, di kamar mandi, itu setiap saat. Itu aja ibu tinggal cebok, air cebokannya ditaruh di teko, ibu minum sampai alat kelamin ibu gatal. Itu sudah Pak Haji. Gatal gak? Iya. Ya udah minum lagi 9 hari yang kedua. Minum lagi sampai gak gatal. Jangan gatal berhenti. Bu, ibu masih mending. Ini tamu saya disantet, dari pantatnya keluar belatung. Tuh, disantet dari pantatnya keluar belatung. Lakinya tuh yang disantet. Tenang aja, ibu kan belum sampai ke sana, tenang aja bisa sembuh. Kemana-mana dia mesti pakai tongkat. Karena kan sakitnya luar biasa. Di pantatnya Bu, ada lobang, bisa keluar belatung. Kok gitu Pak Haji? Ya saking orangnya udah kejem banget kali, gimana? Karena dianya juga mungkin kejem, udah dikerjain. Dan yang ngerjain perempuan bukan laki. Bisa? Ya jadi ibu nanti meditasi, diprioritasin putrinya dulu aja. Ibu duduk sambil bayangin putrinya ke pelaminan, sewa gedung, gitu. Tamu-tamu yang pada kondangan bayangin ngasih selamat, nah gitu. Nanti ulangi lagi sambil ibu
rendem alat kelamin ibu buat mandiin putrinya ibu. Waktunya bebas Pak Haji. Bebas. Dilengkap-lengkap boleh, tiap hari boleh. Dilengkap-lengkap boleh. Nah, sambil ibu nanti cebok alat kelamin ibu, nanti dikobok buat minum ibu. Jadi putrinya naik ke pelaminan, ibu juga terabul dan ada uangnya. Jangan sampai mau nikahin uangnya belum ada, mundur lagi. Amin Pak Haji. Terus apa lagi? Ini kemarin habis tes P3K. Ya. Mau berangkat sudah saya Suwuk, caman, ya, kemudian saya lengkapi juga. lengkapin depan pintu, Ya, kemudian juga namanya itu saya kempit. itu ya mohon sabdanya Pak Haji nanti. Bos, lo cerita anak lo baru diterima jadi pramugari, baru masuk nih. Apa yang dipraktekin sama bini lo? Iya Ibu, waktu pertama anak saya cari kerja, alhamdulillah pada dapat panggilan dari Sriwijaya Air. Jadi hari Senin itu mau tes, malam Seninnya isi saya habis sholat Isya pakai mukena, nggak pakai BH sama celana dalam. Anak saya sudah tiduran di depan pintu, dilangkahin sampai bilang dengan mengharap doa Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilahnya nagatin karena ngelipipnya di Bapak Iswanto, anak saya diterima bekerja sebagai pramugari Sriwijaya Air dengan mudah. Jadi dilangkahin 9 kali. Terus pas besoknya kita berangkat ke Tangerang ke airport. Jadi isi saya tetap remas-remas 9 kali ke wajahnya, anak mama lulus 9 kali. Dan saya bilang juga sama anak saya, teh kalau teh nanti mau tes, teteh pergi dulu ke toilet karena kan di lantai 2, jadi lantai bawah itu ada toilet. Biar diusap ke tangan kiri. Niatnya sama juga, yaitu Allah berikan kemudahan dengan wasilahnya anak yatim piatu gede pimpinan dari Bapak Yedi Suwanto lulus semua yang ngetes ya, tim pengujinya semuanya baik gitu dan bisa menjawab semua pertanyaan. Anak saya naik ke atas, saya pergi ke toilet. Kebetulan saya ada di kantong ada 50.000 di WC itu ada yang lagi bersihin kaca yang gitu. Saya bilang, wah ini kebetulan nih. Saya bilang, Pak, saya mesti sedekah ini 50.000 buat Bapak, tolong doain ya, anak saya lagi tes di atas. Oh, tes pramugari ya, amin. Bilang, pasti anak Bapak lulus. Jam 2 ada pengumuman turun itu dari 100 lebih anak itu yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter. Anak saya terdapat di paling atas di 25 anak yang lulus. Alhamdulillah dengan keyakinan kita ilmunya Pak Haji Dwi, keyakinan tentang ilmu sedekah, ilmu kehidupan lokal dan juga kita yakin bahwa Allah dengan ridhonya Allah anak kita lulus gitu. Dan sebelumnya sebetulnya kita juga datang dulu ke kandang ya Pak Haji, ijab sama anak yatim kurung, lulus diterima pekerjaan sebagai pramugari terbaik. Sekarang anak saya udah terbang Pak Ibu, alhamdulillah. Gak apa-apa, nanti ke pengumuman pasti lulus, tenang aja ibu mesti yakin. Ini kan lulus juga anaknya perempuan, jadi pramugari baru kemarin, belum ada setahun ya. Belum Pak, baru 2025 ya. ini baru puasa kemarin. Oh iya. Tadi praktekin. Terus apa lagi? Ini Pak Haji, anak yang nomor 2 itu kan juga sudah lulus. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Gimana? Sudah lulus dari Anak? saya yang nomor 2. Itu sudah lulus dari perguruan tinggi, tapi masih di rumah begitu. Ini baru. Di Suwok mau gak dia? Nah itu tadi saya mau tanya Pak Haji, nggak mau disuruh. Ya udah cari fotonya, digosok di alat kelamin ibu. Diterima kerja gitu, nanti diterima kerja. Bilangnya itu tadi saya bilang subuh zamannya kamu masih kecil dulu juga
mau Anak-anak sekarang belum ngerti kayak gitu sesat. Tapi kan, tapi ini sesat. Akhirnya kan alhamdulillah tuh. Jadi dari 125 yang diterima cuma 20 ya. Salah satunya putrinya dia. Anak nomor 1 lagi paling atas anaknya. Luar biasa. ya Pak Haji. Berarti itu Gak apa-apa buat yang fotonya. ya buat yang percaya aja. Ya, Kalau nggak percaya fotonya foto ya, foto. dikempit, digosok di alat ibu. Terus? Mau tidur 99, mau tidur 99. Dikasih maksudnya nama bin. Nama bin, nama hajat. Oh gitu aja. Gosok, mau tidur 99, mau tidur 99. Allah, putra saya diterima ya, gajinya sebulan 50 juta ya gitu. Oke. Terus Langsung sebutin gaji. habis itu dikempit atau enggak Pak Haji? Kempit langsung banjur, nggak dikempit taruh di meja manjur. Dikempit lebih manjur lagi. Ya. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa. Ya, mbaknya naik ke pelaminan ya. Mandi mau ya? Iya. Sayang, Mbak. Soalnya kalau mbaknya sekarang nikah nih, kan 33. Nanti kalau misalkan anaknya umur 10 tahun, mbaknya umurnya 43. Kalau mbaknya anaknya umur 20 tahun, mbaknya umurnya 53. Anaknya baru 20 tahun lulus SMA, mbaknya udah. Janganlah, makanya harus merit. Harus dan pasti merit. Oke? Amin. Terkabul ya. Ya. Alhamdulillah. Naik ke pelaminan, punya mantu baru. Alhamdulillah. Boleh Bu. Jantungnya dikasih Ya.